Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini sudah ditulis dalam bahasa jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ini adalah ajakan untuk kita, di mana dikatakan bahwa pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini, kita akan memiliki pengharapan sejati untuk diri kita sendiri tentang Tuhan. Dan pada saat kita mempelajari buku ini juga, kita akan disuguhkan satu cara yang lebih baik, sehingga kita akan mengetahui kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis pada saat kita ingin untuk hidup dengan Tuhan. Dan juga buku ini akan membawa kita penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, sehingga kita bisa bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Hanya Bersuka Cita dan Bernyanyi. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 35 ayat 2. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Tuhan kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Hanya melalui firman-Nya pengetahuan akan hal-hal ini dapat diperoleh, dan bahkan ini pun hanya menghasilkan sebagian nubuatan. Seri Membina jilid 3 halaman 279. Baik, pelajaran kita kali ini dikatakan hanya bersuka cita dan bernyanyi. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Jadi ini adalah satu cerita yang memberikan kita motivasi bahwa pada saat kita ingin untuk hidup dengan Tuhan, kita akan diberikan segala pengetahuan, tetapi pengetahuan itu kita akan dapatkan hanya melalui firman-Nya. Kita tidak bisa dapatkan dari tempat lain, tetapi hanya melalui firman-Nya kita bisa mendapatkan semuanya itu. Tetapi yang kita dapatkan belum bisa melukiskan apa yang semua yang dari kita dengar, apa yang dari kita lihat, dan juga apa yang sudah kita baca. Tetapi hanya sedikit pengetahuan mengenai nubuatan untuk memberikan ilustrasi kita bagaimana kita harus berjalan ke depan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sangat menarik janji Tuhan ya. Kita tidak pernah melihat langsung Tuhan dengan mata kita sendiri dan tidak pernah mendengarkan apa yang sudah kita ketahui tentang Tuhan, dan juga yang mungkin dalam hati kita seringkali timbul akan pikiran-pikiran tentang Tuhan. Tetapi semuanya itu akan jauh lebih luas yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita yang mengasihi Dia. Jadi mungkin seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang timbul dalam hati kita, mungkin kita sering berpikir bahwa semuanya Tuhan itu menciptakan luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang timbul belum sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi mungkin hanya sedikit saja kita berpikir, tetapi Tuhan menciptakan yang luar biasa untuk kehidupan kita masing-masing. Sebab itu dikatakan di sini bahwa marilah kita mengasihi Dia. Karena pada saat kita mengasihi Dia, Dia akan memberitahukan semuanya kepada kita. Hanya melalui firman-Nya pengetahuan akan hal-hal ini dapat diperoleh, dan bahkan ini pun hanya menghasilkan sebagian nubuatan. Jadi sangat menariknya, pada saat kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memberitahukan apa yang harus kita peroleh di dalam firman-Nya melalui pengetahuan. Tetapi dengan itu bukan semuanya
sudah kita dapatkan hasilnya. Tetapi itu pun hanya bahkan sebagian nubuatan. Yang artinya adalah pada saat kita mempelajari firman-Nya, kita akan mengetahui jalan kehidupan itu harus kemana. Tetapi jalan kehidupan kita hanya sebagian saja sebagai nubuatan kita untuk kita bisa berjalan maju. Tapi pada saat kita sudah bertemu dengan Tuhan, semuanya itu Tuhan akan sempurnakan sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan juga apa yang timbul di hati kita sudah terjawab oleh Tuhan sendiri. Jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya meskipun tidak melihat, karena melalui percaya kepadanya kita sedang menaruh harapan kita kepadanya untuk lebih dekat kepadanya setiap hari. Di sana nanti apabila kabut yang menyelubungi pemandangan kita telah disisihkan, mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sangat dapat diamati dari jauh dengan teleskop. Bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk kita pelajari. Di sana pelajar ilmu pengetahuan dengan membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan dan rintihan duka cita. Di dalam semua benda-benda ciptaan ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Tuhan tertulis besar, dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut atau di langit. Seri Membina jilid 3 halaman 281. Baik, pelajaran kita memberikan ilustrasi yang sangat baik untuk kehidupan kita. Jadi pelajaran kita memberikan satu ilustrasi, dikatakan bahwa di sana nanti apabila kabut menyelubungi pemandangan kita yang telah disisihkan, mata kita akan melihat keindahan yang sekarang terlihat, yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Jadi sangat menarik ya. Kita pada saat nanti tiba di tempat yang Tuhan sudah sediakan, maka kabut akan menyelubungi kita dengan pemandangan yang telah disisihkan. Ya, berarti kita disempurnakan. Jadi kita disempurnakan untuk kita bisa melihat keindahan dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Mungkin sekarang kita lihat dengan menangkap hanya melalui sekilas mikroskop, tetapi Tuhan akan memberikan semuanya itu dengan mata kita sendiri. Kita akan melihat langsung keindahan dunia itu tanpa adanya mikroskop lagi. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sekarang dapat diamati dari jauh dengan teleskop, bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan kita. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita sudah disempurnakan juga, kita akan melihat kemuliaan langit yang sangat indah, tetapi yang sekarang kita amati hanya dari jauh dengan teleskop. Tetapi Tuhan akan memberitahukan itu atau menyempurnakan mata kita, dan kita melihat secara langsung dengan keindahan yang begitu dekat dengan kita. Tetapi saat itu kita akan mengetahui bahwa dosa itu sudah dihilangkan, sehingga kita yang ada di bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan kita. Jadi Tuhan menciptakan satu ciptaan yang luar biasa yang mungkin sekarang kita belum bisa melihat keindahan yang luar biasa itu. Kita hanya melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan akan memberitahukan keindahan yang lebih lagi untuk kehidupan kita, di mana kehidupan kita lah harus kita menaruh kehidupan kepada Tuhan supaya kita bisa melihat keindahan Tuhan yang begitu besar untuk kehidupan kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk kita pelajari. Di sana pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan hukum kejahatan. Jadi dikatakan bahwa di sana pun kita masih belajar,
tentang ilmu pengetahuan, tetapi yang kita belajar adalah mengenai catatan-catatan penciptaan, di mana kita tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Yang kita pelajari hanya tentang mempelajari bagaimana Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ini, tanpa kita mengingatkan lagi bahwa kita sedang di dalam pelajaran mengenai hukum dunia yang membawa kejahatan selalu untuk kehidupan kita masing-masing. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Jadi kita di sana juga akan merasakan satu sukacita yang mendalam. Dikatakan di judul saja, hanya bersukacita dan bernyanyi. Berarti di sana kita hanya mendengar suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Kita hanya bisa bersukacita di sana, kita hanya bisa bernyanyi bersama di sana untuk menyaksikan betapa keindahannya ciptaan Tuhan itu. Di dalam semua benda ciptaan itu, ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Tuhan tertulis besar, dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut atau di langit. Jadi akhir pelajaran kita dikatakan bahwa di semua ciptaannya kita akan melihat ada tulisan tangan. Dan di alam semesta kita akan memandang satu nama yang selalu indah untuk kita ingat, yaitu nama Tuhan yang tertulis besar di sana. Dan pada saat kita melihat nama itu, tidak akan ada lagi sisa dosa atau kejahatan, baik di bumi, di laut, maupun di langit. Beginilah janji Tuhan untuk kehidupan kita. Pada saat kita mengasihi Dia, kita ingin untuk tinggal bersama dengan Dia, berarti Dia akan melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Tetapi marilah kita berusaha untuk kita bisa meraih semuanya itu. Hanya bersukacita dan menyanyi, itu adalah keindahan, dan juga itu adalah tempat di mana kita inginkan. Marilah kita ingin untuk lebih dekat dengan Tuhan, karena melalui kita dekat kepadanya, kita akan belajar bagaimana kita untuk mengenal Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.